Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep tentang Al-Quran dan Sejarah Modifikasinya. Di sini kita mempunyai latar belakang, yaitu sejak masa Rasulullah, Al-Quran dipelihara melalui 2 jalur: hafalan para sahabat dan penulisan para media sederhana seperti pelepah kurma, batu tipis, kulit binatang, dan tulang belulang. Setiap kali ayat turun, Rasulullah memerintahkan para penulis wahyu mencatatnya. Namun, naskah ini belum dihimpun menjadi satu mushaf karena wahyu masih terus berlangsung. Pasca wafatnya Nabi Muhammad, Perang Yamamah menewaskan banyak penghafal Al-Quran, menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya sebagian ayat-ayat Al-Quran yang melatar belakangi kodifikasi formal pada masa Khulafaur Rasyidin. Rumusan masalah dan tujuan penulisan. Berikut ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, pengertian dan kedudukan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua, sejarah turun dan perkembangan Al-Quran hingga masa pembukuan. Yang ketiga, proses kodifikasi dan pemeliharaan Al-Quran dari masa ke masa. Yang keempat, tokoh-tokoh yang berperan dalam penulisan dan pembukuan. Yang kelima, bukti keautentikan Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, hubungan Al-Quran dengan hadis dalam ajaran Islam. Berikut juga ada beberapa tujuan penulisan. Yang pertama, memahami pengertian dan kedudukan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua, menjelaskan sejarah turun dan pemeliharaan Al-Quran sejak masa Nabi. Yang ketiga, memahami proses penulisan, pembukuan, dan kodifikasi Al-Quran. Yang keempat, mengetahui tokoh yang berperan dalam pengumpulan Al-Quran. Yang kelima, menjelaskan bukti keautentikan dan kemurnian Al-Quran. Yang keenam, memahami hubungan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Pertama, kita memasuki pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata ikhro yakhru ikhroatan yang bermakna membaca sekaligus menghimpun. Al-Quran dipahami sebagai kitab yang menghimpun petunjuk Allah bagi kehidupan manusia. Sedangkan secara istilah, yakni firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah, yakni ma'anal khalil al-khatan. Kita juga mempunyai 5 unsur dalam definisi Al-Quran. Yang pertama, yakni kalamullah, kalam dari Allah, yang bermaksud bukan perkataan dari manusia. Yang kedua, kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril yakni perantara turunnya Al-Quran dari Allah ke Nabi Muhammad. Yang keempat, yakni secara mutawatir, yang diriwayatkan banyak generasi. Yang kelima, yakni bernilai ibadah. Siapapun yang membaca Al-Quran dengan niat baik, maka mendapatkan pahala. Pembahasan selanjutnya yakni proses turunnya Al-Quran. Di sini diterapkan ada 2 periode dalam proses turunnya Al-Quran. Yang pertama, periode Makkiyah atau yang disebut periode Mekah. Yang kedua, yakni periode Madaniyah atau yang disebut dengan periode Madinah. Dalam periode Mekah, di sini diterapkan ada 5 komponen-komponen Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan tentang penanaman keimanan kepada Allah. Yang kedua, Al-Quran menerangkan tentang penguatan tauhid. Yang ketiga, yakni Al-Quran menjelaskan tentang hari akhir.
Yang keempat, Al-Quran menjelaskan tentang kisah para nabi terdahulu. Yang kelima, Al-Quran menerangkan pembentukan akhlak manusia. Sedangkan dalam periode Madaniyah kita mempunyai 6 komponen. Yang pertama, Al-Quran menerangkan tentang hukum ibadah. Yang kedua, Al-Quran menerangkan tentang hukum keluarga. Yang ketiga, Al-Quran menerangkan tentang hubungan sosial. Yang kelima, Al-Quran menerangkan ekonomi. Yang kelima, Al-Quran menerangkan tentang pemerintahan. Yang keenam, Al-Quran menerangkan tentang hubungan antar umat. Berikut ada beberapa kedudukan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Yang pertama, wahyu Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran mutlak, bukan pemikiran manusia seperti halnya dalam Quran surat Al-Nahl ayat 89. Yang kedua, ada dasar akidah, yaitu menjelaskan keesaan Allah, sifat-sifatnya, malaikat, kitab, rasul, dan akhirat. Yang ketiga, sumber hukum Islam, yaitu mengatur sholat, zakat, larangan riba, pernikahan, serta warisan. Yang keempat, pedoman akhlak, yaitu menuntun kejujuran, keadilan, amanah, dan menjauhi sifat-sifat yang tercela. Yang terakhir, ada petunjuk kehidupan, yaitu mengarahkan manusia agar hidup berkehendak kepada Allah seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia atau kehidupan sehari-hari, yaitu ada 4: hudan, furqan, syifa, dan rahmat. Yang pertama, hudan. Hudan adalah petunjuk, memberi jalan yang benar agar manusia tidak tersesat menjalani kehidupan. Yang kedua, furqan. Furqan adalah pembeda, membedakan secara tegas antara keburukan dan kebatilan. Yang ketiga, syifa. Syifa adalah obat atau ketenangan, penyembuhan hati melalui nilai spiritualnya. Dan yang terakhir ada rahmat. Rahmat adalah kasih sayang, kelembutan, dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluknya dan menciptakan kehidupan yang baik. Saya akan menjelaskan pembahasan tentang kodifikasi Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Pemeliharaan wahyu berlangsung melalui 2 metode utama sejak awal masa kenabian, yaitu hafalan dan penulisan. Yang pertama, hafalan, hifdun. Para sahabat berlomba menghafal setiap ayat yang turun. Nabi SAW sendiri disebut Sayyid Al-Hufaz, penghulu para penghafal Al-Quran. Yang kedua, penulisan, kitabatun. Sekitar 65 sahabat bertindak sebagai penulis wahyu, termasuk Zaid bin Sabit. Ditulis pada pelepah kurma, tulang, kulit, dan batu tipis. Mengapa belum dihimpun dalam satu mushaf? Yang pertama, wahyu masih turun berangsur-angsur. Sebagian ayat menghapus nas ayat sebelumnya. Yang kedua, belum ada kebutuhan mendesak. Penghafal Al-Quran masih sangat banyak. Yang ketiga, ayat dan surat masih berupa lembaran terpisah, disusun menurut petunjuk Nabi, bukan tertib nuzul. Selanjutnya, kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Perang Yamamah 12 Hijriah. Sekitar 70 penghafal Al-Quran gugur, memunculkan kekhawatiran hilangnya sebagian ayat. Yang kedua, usulan Umar bin Khattab. Umar mendesak Abu Bakar agar menghimpun Al-Quran dengan satu mushaf. Yang ketiga, Zaid bin Sabit ditunjuk memimpin tim kodifikasi. Setiap ayat diverifikasi dengan bukti tertulis dan 2 saksi. Karakteristik mushaf Abu Bakar disebut suhuf. Yang pertama, menghimpun seluruh ayat secara teliti sesuai susunan yang diwahyukan kepada Nabi. Yang kedua, meniadakan ayat yang telah dimansukh dan bersifat mutawatir. Yang ketiga, disimpan berturut-turut oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, lalu Hafsah binti Umar. Selanjutnya, kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan.
Perluasan wilayah Islam memunculkan variasi qiraat bacaan antar wilayah, hingga Hudzaifah bin al-Yaman mengusulkan penyeragaman kepada Khalifah Utsman. Tim kodifikasi ada 4 tokoh, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said al-As, Abdurrahman bin Haris bin Hisam. Arahan Utsman kepada tim yang pertama berpedoman pada bacaan penghafal yang terpercaya. Yang kedua, jika berselisih ditulis menurut dialek Quraisy. Hasil Mushaf Utsmani ada 3, yaitu yang pertama digandakan menjadi 5 nas, dikirim ke Mekah, Syam, Basrah, Kufah, dan disimpan di Madinah, Mushaf al-Imam. Yang kedua, mushaf dan catatan lain yang berbeda diperintahkan untuk dibakar guna mencegah perselisihan. Yang ketiga, menyatukan bacaan seluruh umat Islam pada satu ejaan tulisan yang dikenal sebagai Ras Utsmani. Tokoh-tokoh yang berperan ada beberapa, yaitu Nabi Muhammad SAW yang mempunyai peran menerima dan menyampaikan wahyu. Umar bin Khattab mempunyai peran penggagas atau penghimpun Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq pelaksanaan kebijakan kodifikasi. Zaid bin Sabit ketua tim penghimpunan mushaf. Hasan bin Umar menjaga mushaf hasil kodifikasi. Sedangkan Utsman bin Affan penyempurnaan mulai standarisasi. Itu beberapa tokoh-tokoh yang berperan. Selanjutnya yakni keautentikan dan kemurnian Al-Quran. Di sini ada 4 tanda bahwa Al-Quran itu masih menjaga keautentikan dan kemurniannya, masih terjaga. Yang pertama yakni kemukjizatan bahasa. Bangsa Arab yang unggul dalam sastra tidak mampu membuat karya sastra yang seperti halnya sastra yang di dalam Al-Quran. Yang kedua yakni kesesuaian ilmiah. Kandungan tentang alam semesta dan penciptanya dan penciptaan manusia selaras dengan sains modern. Yang ketiga yakni kebenaran sejarah. Kisah para nabi terdahulu selaras dengan temuan penelitian dan arkeologi. Yang keempat yakni sistem pemeliharaan. Tradisi hafalan turun-temurun masih terjaga. Keseragaman mushaf di seluruh dunia. Nah, teladan dan sunnah Nabi SAW. Baik, kesimpulannya, Al-Quran berkedudukan sebagai sumber hukum utama yang mengatur ibadah, akhlak, dan muamalah umat Islam. Kodifikasi berlangsung bertahap, dihafal dan ditulis di masa Nabi, dihimpun di masa Abu Bakar, distandarisasi di masa Utsman. Yang ketiga, kodifikasi Abu Bakar dilatar belakangi kekhawatiran hilangnya ayat akibat gugurnya banyak penghafal Al-Quran. Sarannya adalah umat Islam hendak meninggalkan pemahaman dan pengalaman Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran dan penelitian Islam disarankan mendalami sejarah kodifikasi Al-Quran secara lebih mendalam. Lembaga pendidikan dan masyarakat didorong terus membaca, menghafal, dan mengkaji Al-Quran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.